Oke, siap. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya dan mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ipan Setiawan atau biasa dipanggil mungkin sama teman-teman yang lainnya itu Jang Ipan. Sesuai dengan tagline orang Sunda, ada akang, ada teteh, ujang itu mungkin sebutan paling usia paling bawah gitu kan. Kenapa harus tagline-nya ujang? Jadi walaupun usia kita terus berlanjut tapi semangat juangnya tetap di anak muda. Nah itulah sebagai simbol dari nama Ujang itu sendiri, dan sampai sekarang alhamdulillah sampai melekat jadi personal branding jangipan.com. Nanti buat teman-teman di sini yang paling aktif nih di media sosial dan sebagainya bisa cari juga tuh personal brandnya Jang Ipan itu jangipan.com seperti itu Kak. Mungkin sedikit kan Akang itu bergeraknya di bidang apa, atau mungkin menceritakan sedikit tentang latar belakang atau kesukaan Akang waktu kecil sampai sekarang misalnya, boleh? Oke, lebih ke profil ya. Siap, Jam. Kalau kegiatan aktivitas saat ini tetap ya yang paling wahid itu literasi. Gitu. Jadi kita bergerak di bidang keliterasian, bagaimana caranya kita selain kita berdampak, kita juga harus punya efek nih. Bukan hanya untuk lingkungan, tapi efeknya untuk kita sendiri. Minimal kita punya gerbang ataupun punya benteng yang bisa mewadahi kita. Entah itu dari sarana literasi, informasi, terutama yang paling sekarang sudah banyak ditinggalkan itu adalah interaksi secara real atau secara nyata dan sebagainya. Jadi at least aktivitas yang selama ini atau saat ini saya lakukan lebih basicnya di bidang sosial. Tapi kalau ditanya terus sekarang aktivitasnya kerja kah atau dan sebagainya, full time kerja seperti itu. Tapi kerja di sini mungkin lebih up-nya ke interior ya, seperti itu, lebih ke interior. Oke. Mungkin di interior itu sendiri Akangnya sebagai pemilik atau gimana? Oh bukan, saya sebagai karyawan pada umumnya juga seperti itu. Oke. Nah, mungkin kan sedikit ya kalau misalkan dari penjelasan Akang sendiri tadi, dari yang saya juga dengar di belakang bahwa Akang juga kan penulisnya, kebetulan menulis. Betul, lebih tepatnya penulis digital mungkin ya. Lagi bertahap nih, lagi mempelajari sesuai dengan perkembangan ya, bisa dikatakan blogger newbie ya. Blogger enggal gitu kata bahasa Sunda nama. Betul, blogger enggal gitu, enggal-enggalan. Nah itu dia ya, orang Sunda tuh enggal-enggalan cenah bade ka mana. Itu sih lebih tepatnya, kalau menulis itu adalah sebuah hobi sih, hobi yang dibentuk sejak kecil itu. Jadi dari kelas 1 SD tuh kita emang, kalau dulu tuh beda dengan sekarang ya teman-teman. Kenapa beda dengan sekarang? Kalau sekarang kan anak usia dini aja yang baru brojol dari perut atau rahim ibunya udah langsung pegang handphone. Bener gak? Langsung pegang handphone, langsung scroll. Itu masih balita loh Kang Huda atau Kang Andri. Nah kalau dulu tuh beda. Pada kelas 1 SD kita dibuat atau ditantang untuk membuat sebuah cerita. Mungkin teman-teman yang seangkatan saya, kalau yang lagi nonton sekarang mungkin ada yang namanya ini Budi, ini Bapak Budi. Nah sekarang Budinya kemana? Nah ini Budinya udah gede. Seperti itu. Nah dari SD suka nulis sampai ke SMP baru tuh pengen menerbitkan sebuah buku. Tapi bukunya bukan buku pribadi, tapi lebih ke antologi sih, keseluruhan ya. Jadi satu buku ditulisnya oleh banyakan, dan itu oleh para penulis Garut juga. Waktu itu pada saat di tahun 2024 itu lagi ada pelatihan nulis dari Mijan Publishing atau penerbit Mijan. Seperti itu. Dulu tuh yang paling dikejar, kalau sekarang kan mungkin lebih tepatnya kalau ada seminar gitu kan, atau Zoom meeting, atau lebih ke atraksi atau interaksi kegiatan. Kalau dulu tuh lebih ke pelatihan yang lebih intensif seperti itu. Nah baru kelas 3 SMP itu memberanikan diri juga tuh, karena hobinya nulis, hobinya baca.
kita kalau anak-anak sekarang mungkin belinya beli kuota ya. Ya. Kalau zaman SMP itu bukan beli kuota tapi beli surat kabar, koran, majalah. Dulu tuh ini boleh disepil gak sih brand majalahnya? Boleh lah. Boleh ya. Mungkin Akang Teteh atau Bapak Ibu ya. Di situ tuh dulu ada majalah kayak Aneka Yes, majalah gadis. Majalah Bobo juga. Ah betul, itu salah satunya majalah Bobo. Itu legend banget sampai sekarang masih ada kalau majalah Bobo itu. Majalah Bobo. Nah, orang lain ketika kelas 3 SMP itu untuk mempersiapkan ujian nasional ya, dulu tuh ada ujian nasional. Kalau saya enggak teman-teman, kabur dari Garut berangkat ke Jakarta. Menarik tuh. Itu kabur dari Garut berangkat ke Jakarta. Orang lain lagi ujian, saya ngebawang tukang udah ke orang tua ikut camping gitu kan. Padahal di situ tuh lagi ikut mau menerbitkan buku ke salah satu penerbit buku yang gede sekarang. Walaupun sempat ditolak ya, tapi sekarang penerbitnya sampai nanya-nanya, ayo dong kalian terbitin bukunya. Ogah gitu kan, nggak apa-apa bilangnya ogah gitu kan. Jangan dijum ya wajah saya. Oke, maksudnya di sini ogah tuh bukan gak mau, sayanya minder gitu kan. Mindernya kenapa? Saya masih belajar Kang Huda gitu ya. Mohon maaf nih, bukan ogahnya gak mau, enggak. Dan di sini apa daya, saya masih belajar juga dan sebagainya. Nah di situ saya ikut menerbitkan buku kurang lebih 3 hari di Jakarta. Anak usia berapa tahun ya? SMP. 12 tahun, SMP lah. SMP. Dulu tuh belum ada. Prima Jasa mungkin ada, tapi paling terkenal bukan Prima Jasa, dulu tuh Karunia Bakti sama Mios bisnya itu. Tapi sekarang Mios brandnya udah nggak ada. Nah Karunia Bakti usia kelas 3 SMP ke Jakarta, itu ke Jakartanya Jakarta Pusat. Nah di situ baru ongkosnya pas-pasan juga gitu kan. Terus kita juga punya saudara di sana. Yang penting pengen lihat Monas, pengen naik bajai, pengen nerbitin buku gitu. Pas udah sampai penerbit, karena kita tidak tahu, mohon maaf ya teman-teman, tidak tahu syarat ketentuan masuk penerbit itu kayak gimana. Di bawahnya cuma buku catatan yang tulisannya Sidu atau Kiki gitu kan, yang paling gede yang bos gitu kan, tulisan tangan. Masuk ke redaksi, redaksinya langsung mengernyitkan kening. Nggak kebaca karena tulisannya tulisan pulpen gitu kan, tulisannya sambung pula. Nah di situ sih. Kalau untuk bacaan Akang sendiri gimana? Kalau bacaan all genre Kang. Kita all genre, jadi tidak terpatok ke romance atau ke yang lain, pokoknya buku Fiksi non-fiksi? Fiksi non fiksi masuk seperti itu. Kalau ada buku favorit mungkin? Kalau dari Akang dari kecil sampai sekarang? Buku favorit ya itu tadi kalau di majalah Bobo lah ya. Itu karena kenapa itu tuh walaupun udah dewasa sampai sekarang ketika ngebuka itu karena ilustrasinya keren-keren kan. Kalau itu tapi kalau dari segi buku sih genrenya yang ada inspiring, yang motivasi dan sebagainya. Apalagi sekarang ya anak muda dikit-dikit mental health-nya kena gitu kan. Dikit-dikit ketika scroll TikTok dan sebagainya nyarinya apa quote atau motivasi dan sebagainya. Tapi buku yang paling mendominan itu buku karyanya Dewa Eka Prayoga. Itu yang sekarang lebih basicnya ke dunia UMKM seperti itu kan. Oke. Berarti Akang condongnya niche-nya lebih ke bisnis apa gimana? Lebih ke ya benar, lebih ke entrepreneurs Buat gitu. mengupgrade diri mungkin. Benar itu, entah itu dari soft skills atau hard skillsnya juga itu. Oke. Nah, kalau misalkan dari yang Akang ceritain tadi soal kan dulu itu emang apa menulis atau baca atau apapun itu aksesnya itu kan terbatas ya. Terbatas benar banget. Terbatas Kang. banget ya. Benar itu. Kalau misalkan kayak beda dengan zaman sekarang. Banyak banget. Tapi kan benar. Ini cukup ironi gitu di zaman sekarang. Sekarang itu aksesnya lebih gampang, lebih orang bisa dari manapun bisa membaca atau apapun itu. Tapi anehnya tingkat literasi sama pemahaman sama baca dan menulis itu agak turun kan? Jomplang ya. Ya, agak jomplang dibanding dahulu. Itu kira-kira menurut Akang bagaimana? Oke, kalau dulu tuh medianya emang bener Kang. Dulu tuh internet aja, punten-punten ya teman-teman, kalau yang seangkatan saya mungkin yang sudah jadi bapak atau ibu gitu kan, internet aja 1 giganya hampir 40.000 dulu tuh Kang. 1 giga loh ya, bayangkan. Tapi kalau dulu tuh belum ada device smartphone Kang. Belum. Dulu tuh kalau kita pengen akses internet itu ke Plaza Telkom. Iya, betul. Ke warnet. Nah, jadi mau tidak mau kita tuh harus ngirit, nabung. Kalau dikasih jajan sama emak bapak kita seharinya 5.000,
Berarti 1.000-nya buat nabung buat LKS. Kan dulu masih ada LKS kan udah ya. Terus yang 1.000-nya lagi untuk jajan. Nggak usah disebut ya nama brand mie-nya ya. Oke, pokoknya Kita semua brand udah mie. tahu kok. Ya, brand mie-nya Indonesia aja gitu kan. Terus yang 1.000-nya untuk ya ongkos. Nah, yang 1.000-nya lagi ini untuk ke warnet. Jadi ke warnet itu bisa dikatakan seminggu sekali, Kang Andri. Seminggu sekali dan harus ngantri, Kang. Itu dan komputernya itu yang gede banget gitu kan. Yang komputer tabung. Terus masuk aksesnya tuh plaza.com atau Plaza Indonesia gitu kan. Terus menggunakan emailnya kalau sekarang pakai produk kita ya, produk Google, Gmail. Kalau dulu kan Produk kita. Blink gitu kan atau Plaza. Contohnya Kang Andri @plaza.com. Nah, terus kalau media sosial dulu tuh Facebook belum ada, masih di Friendster. Kealaman nggak Friendster, Kang? Friendster sih enggak saya. Enggak ya, aduh, kayak kesepil usia ya. Ya dulu tuh masih ada Friendster gitu kan. Kalau Facebook mungkin lah Facebook. Oh, itu generasi masih dapet- Facebook ya, masih dapet benar. Facebook. Friendster paling kalau sekarang kan WhatsApp, kalau dulu tuh namanya bergaul.com. Jadi sama kayak WhatsApp lagi, tapi tidak bisa diakses aplikasinya, cuman pakai browser. Seperti itu. Justru kita berlatih nulis ataupun berlatih membaca tuh kalau di digitalnya kita ke warnet, Kang Andri. Itu ya itu Kalau tadi. untuk buku fisiknya sendiri gimana? Kalau buku fisiknya kenapa saya sampai sekarang menobatkan diri? Ya udah, saya akan 100% full secara diri saya, maksudnya bukan full time ya Kang ya. Karena kalau full time waktunya dibagi-bagi nih Kang. Secara panggilan hati ya udah saya ke perpustakaan. Dulu tuh di perpustakaan Kang kalau mau nyari buku. Dulu tuh kan kalau sekarang kan Dispusip ya, Dinas Perpustakaan Arsip Daerah. Kalau dulu tuh masih Bapusipda, Badan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten. Jalan kaki itu Kang. Kalau sekarang kan punten ada ojek online gitu kan. Kalau dulu tuh jalan kaki dari kawasan Karangpawitan menuju Garut Kota ke Maktal. Dan itu 2,5 jam Kang Huda. Dulu Jalan kakinya dulu tuh. jauh ya. Jauh banget Kayak itu naik Kang. gunung gitu. Bener, kayak naik gunung bener-bener itu. Dan akhirnya mungkin Akang SMP-nya di mana Kang? SMP 1 Garut. Pas banget. Di situ ada dulu tuh ada warnet di situ tuh. Bisnet kan. Bisnet Bisnet ya. kan dulu Saya tuh. suka main Suka di situ. situ. Kita ngantri. Oh berarti usia saya dengan usia Kang Andri gak beda jauh Kang. Gak Iya beda. benar, gak Gak beda beda, jauh. gak ada yang beda Karena jauh. kealaman juga nih tentang bisnet itu kan satu warnet, tapi untuk all user. Gamesnya ada. Untuk akses tugasnya ada. Nah, saya dulu mempelajari nih dari media sosial, bikin Friendster, terus bergaul.com. Gimana caranya ya tulisan kita pengen terpublikasikan. Nah, barulah ada yaitu blogger. Nah, Nah, di situ ngulik tuh blogger.com, wordpress.com, terus dulu tuh ada blog detik gitu kan. Kalau sekarang merambah jadi Kompasiana dan banyak platform digital untuk nulis kalau sekarang tuh. Jadi semakin berjalannya waktu, makin mempermudah nih bagi kita atau kami, termasuk khususnya saya yang pengen belajar nulis, terpublikasikannya secara luas. Dulu belum terbesit kepikiran, wah ini bisa dimonetize gak ya blognya gitu kan. Nah, dapat kalau sekarang tuh kan AdSense ya. Ada AdSense-nya enggak, yang penting saya bisa nulis, tulisan saya terpublikasikan dan orang tahu. Bukan orang tahu saya, tapi orang tahu dan bisa baca tulisan tersebut. Walaupun dulu judulnya maaf mungkin teman-teman user ID-nya ketika Facebook contohnya udah sayang mama gitu kan, atau Kang Andri Dead Black Mons apa gitu kan, nama usernya tuh dulu tuh kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, nah baru nih kelas 1 SMA. Dulu tuh justru SMA-nya saya jauh dari kata teknologi. Karena di situ waktu itu di mana satu belum secepat sekarang pergerakan komputernya. Alumni Man 1. Iya betul, alumni Man 1 ini saya Kang udah. Jadi tiap harinya biasa kita belajar tentang Quran hadis dan sebagainya gitu. Terus dituntut harus menguasai tentang ilmu IT. Nah, dari blogger, ternyata dari blog itu keren ya. Kerennya itu ada kata-kata www. Nah, itu kan nama kita.
.blogspot.com. Dulu tuh panjang banget Kang user ID-nya. Sampai kalau dipakai papan nama sampai segini mungkin Kang. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu terus mempelajari, namanya juga belajar ya Kang. Akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata personal branding itu dibentuk dengan 3 hal. Pertama, mengenalkan kita sebagai apa gitu kan. Terus yang kedua, hobi kita apa. Dan tugas kita nih yang mau dipublikasi, yang mau dieksplor itu apa. Jadi udah tahu nih, oh ternyata kategorinya seorang blogger tuh banyak ya, ada food blogger, travel blogger, auto blogger. Nah, justru apakah saya sebagai newbie go blog aja gitu ya. Di sini dalam artian go to blogger ya, go to blogger gitu, dalam artian universal dan benar-benar nge-backup secara keseluruhan. Itu sih Kang, berawal dari hobi dan sekarang jadi profesi Kang itu. Tapi kan kadang saya nggak generalisir bahwa semua orang berkata seperti ini, tapi ada bahwa kayak kita juga kok di zaman sekarang, terutama kalau misalkan menurut asumsi saya sebagai Gen Z, bahwa kita juga meskipun nggak nulis tapi kan kita juga misalkan lewat media sosial ngetik apa juga, itu juga kan sama kayak medium, cuman mediumnya aja yang berbeda gitu. Betul. Gimana menurut Akang kalau gitu? Kalau menurut saya antara menulis secara natural dengan menulis digital itu tapi ini punten dulu ya, takutnya beda persepsi juga. Jelas jauh beda Kang. Kenapa jelas jauh beda? Kalau menulis manual konsentrasinya ada, terus seninya ada juga nih, seni menulisnya ada. Nah, interaksi juga mungkin. Interaksi juga. Contohnya kita lagi nulis, oh ini apa ya? Kalau salah kan coret dulu. Kalau di media digital ketika salah ya udah copy delete gitu kan. Nah, terus yang kedua, selain mengasah konsentrasi dengan menulis manual ini, kita jadi merangsang emosional juga. Dan akhirnya ketika kita nulis, mungkin Kang Andri dan teman-teman di sini yang lagi nonton akan bisa membedakan mana menulis dengan menggunakan handphone atau dengan menulis menggunakan pena, pensil atau pulpen. Idenya akan terus mengalir menggunakan pulpen. Nggak akan mandek dengan judul paragraf pertama, mikir lagi, ini nggak sinkron dengan judul, hapus lagi. Kalau di digital mungkin gitu ya teman-teman. Terus kalau di secara manual itu akan ada interaksi feel to feel antara ini tulisannya, kalau kata orang-orang sekarang tuh gue banget nih gitu kan, ini keren gitu, gue banget, pokoknya nama ieu nu aing cenanya tulisan uing gitu kan itu. Terus dari segi membaca pun jelas kan. Kalau menulis manual ketika sudah ditulis dibaca, bener nggak teman-teman? Kalau menulis digital udah diketik disimpan, kadang lupa dan akhirnya ketika pas kan dulu saya pernah nulis ya draft, ketika buka draft ternyata udah beberapa bulan yang lalu yang ngedraftnya gitu. Tapi kalau menulis secara manual gitu, itu jangankan disimpan lama Kang, kita baru udah beres makan, mandi dan sebagainya, lihat tulisan lagi langsung ambil, melanjutkan lagi. Kalau di HP itu kan mungkin kan misalkan kita udah nulis beberapa paragraf, terus kalau misalkan kita mau nulis lagi, notif dari temen, ayo main yuk. Itu benar. Jadi konsentrasinya ini Kang. Jadi konsentrasinya ini bukan terganggu, tapi terlalu banyak noise mungkin ya. Benar, terlalu banyak noise-nya. Jadi akhirnya keluar dari cakupan kita. Pengalaman itu Kang. Itu pengalaman banget, serius. Pengalaman banget gitu. Terus tapi tidak menutup kemungkinan ini teman-teman ya, bahwa teknologi ini pun sangat mendukung dan membantu bagi para penulis. Contohnya bisa menyelamatkan arsip dan database. Kalau tulisannya secara manual bisa kebakar bahasa dan sebagainya. Tapi kalau dengan adanya digital kan kita bisa disimpan melalui cloud, penyimpanan awan dan sebagainya, atau Google Drive dan sebagainya. Akhirnya aman. Nah, gimana caranya supaya sinkron nih? Kita bisa menyesuaikan perkembangan zaman antara kebiasaan menulis kita manual dengan teknologi, berarti disinkronisasikan, yaitu diintegrasikan. Betul, diintegrasikan Kang Andri, dalam artian di sini ketika sudah nulis baru diketik. Itulah namanya. Udah biarin
di gadget juga bisa. Itu bukan nulis tapi ngetik ya. Kalau nulis itu layaknya kepada fitrahnya, layaknya menggunakan pena ataupun pensil. Itu ya teman-teman ya. Gitu. Tulis sama Jadi ngetik beda gitu. jadi harus bisa membedakan ya adik-adik ya gitu, seperti itu. Tapi perlu di ini juga soal membaca sama menulis. Kalau dari pribadi saya misalkan, Oke, Kang. kalau menulis dan membaca lewat digital, nulisnya bener tadi banyak ya. Yang pertama, yang kedua juga mungkin karena mungkin udah kebiasaan fisik, Betul. agak beda feel-nya. Bener banget, Kang. Kalau misalkan kita melihat yang digital sama fisik, bahkan ada pergerakan bahwa orang-orang udah digital sih emang bagus, Bener. cuman kita nggak ngerasain kayak kita nggak ngebaca. Betul. Kayak gitu. Kalau bagi saya sendiri sih, kalau menulis kalau membaca secara fisik dengan digital itu, kalau saya tuh menggambarkannya tuh kayak makanan. Kalau fisik berarti nutrisinya masih Terjaga. banyak terjaga. Sedangkan kalau digital nutrisinya sudah berkurang. Nah, kenapa Kang sudah mulai berkurang atau nutrisinya tidak sama dengan yang fisik? Coba aja bayangkan. Kalau secara fisik bukunya bisa diraba. Bener nggak Kang? Iya. Setiap halamannya bisa dicerna. Dan kalaupun ada yang mau ditandain bisa dilingkari, dicoret atau dibuletin. Itu hal yang sederhananya. Tapi udah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Terus kalau Biasa sekali. intinya kalau yang ada fisiknya itu ada wujudnya. Selain ada nutrisinya, dan itu pun kita merasa memilikinya. Atau para pembaca yang sangat suka ngebaca, ketika beli buku baru itu, yang setelah dibuka langsung dicium tuh. Wah, aroma bukunya ini baru banget gitu kan. Terutama buku fisik itu adalah sebuah investasi kalau menurut saya. Itu kenapa kok bisa jadi investasi? Walaupun kalau sekarang kan trennya ya, ini boleh disebut gak ya? Oke. Tren investasi itu kayak kripto dan sebagainya. Tapi saya sarankan investasi selain emas dan kripto itu adalah buku. Betul. Investasi layar ke atas. Betul. Karena kenapa? Buku itu kalau menurut saya mengakar, Kang. Mengakar, angkat, memperkuat. Jendela gitu. pengetahuan. Betul, makanya dari dulu kan guru-guru kita menginformasikan buku adalah jendela dunia. Ketika udah saya ilustrasikan buku jendela dunia, oh ternyata jendelanya ada di mana? Ada di bacaannya. Dunianya di mana? Sekarang kita yang sudah merasakan, entah itu berbagai profesi dan sebagainya, ketika sudah membaca buku, kita belajar dari pengalaman yang ada di buku tersebut, Kang. Seperti itu, Kang Andri. Bahasa adalah kunci untuk membuka jendela dunia. Bisa juga seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita membaca buku, kosakatanya banyak banget teman-teman. Apalagi sekarang teman-teman jurusan jurnalistik nih, tata bahasanya harus benar. Terus EYD-nya harus disesuaikan nih dengan KBBI gitu kan. Betul. Apaan kamu Kang Cep? Kakak adik cenah. Oke, siap itu ya. Jadi KBBI dan sebagainya. Jadi udah bisa untuk menetralisir secara keseluruhan dari minat baca dan menulis itu. Sebagai penulis ya. Pernah berapa buku sih yang udah pernah ditulis atau dirilis kah, atau pernah dijadikan film kah, atau ada nggak sampai ke arah sana gitu? Ada nggak? Kalau rilis, kebanyakan saya nulisnya bukan buku, tapi press release bener. Contohnya, kalau brand nggak usah disebut ya. Contohnya brand ini mau launching, nah kita bikinkan press release-nya dulu, seperti itu. Terus kalau buku lebih tepatnya bukan nulis buku, tapi resensi mungkin ya Kang ya. Resensi dan copywriternya. Copywriter dan ada copywriting. Beda ya, kalau copywriter sama copywriting. Itu kalau copywriter, emang apa bedanya? Ada yang khusus untuk iklan, ada yang khusus untuk komersial yang lainnya, seperti itu. Mungkin ada nggak akan panutan atau orang yang dilihat penulis gitu? Kalau misalkan contoh saya sendiri, kalau saya ngelihat Raditya Dika, pasti. Sama kayak Nice, good, betul. Kalau Genji mungkin sekarang itu, dan panutan saya juga sama, tetap Henry Raditya Manampiring Dika. mungkin. Benar. Kenapa harus Raditya Dika? Karena pelopor utama, bukan pelopor utama ya, figur utama yang pertama kali saya kenal di dunia blogger itu belajar dari Bang Radit. Pada saat beliau menerbitkan bukunya Kambing Jantan atau Manut Merah Jambu. Terus kalau teman-teman yang suka nonton YouTube-nya Malam Minggu Miko, suka nonton YouTube-nya Bang Radit juga suka ya. Kalau sekarang
podcastnya. Nah itu sih inspiring bloggersnya Bang Raditya Dika. Terus kalau penulisnya ada Mbak Dewi Lestari. Sekarang kalau Mas Riri Rija gitu kan ada juga seperti itu. Atau yang sudah mungkin Pramudia Anantatur ya yang sekarang masih karyanya dikenal oleh siapapun dan sebagainya. Tapi kalau basicnya lintas, nah otomatis sekarang ada figur baru itu mungkin teman-teman tahu juga ya, backpacker tampan. Itu. Nah kebetulan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu dipertemukan dan bisa join us dengan beliau. Akhirnya kita motivasi tuh, oh ternyata cara bikin konten travel itu seperti ini ya, nggak hanya datang ke tempat wisata, foto-foto, video udah selesai. Tapi ternyata dari backpacker tampan itu kita bisa belajar juga. Oh dari segi jurnalistiknya ada, narasinya ada, imagine atau visualnya ada. Nah itu. Bahkan mungkin akan pernah bertanya nggak, misalkan kalau dari yang saya tahu ya, orang-orang yang misalkan yang ngevlog atau apapun itu, mereka justru nulis dulu. Benar. Betul. Kayak nggak segampang kayak kelihatannya gitu, tinggal nyalain kamera enggak gitu. Kalau yang dari yang saya tahu mungkin akan pernah nanya atau apa ke orang-orang yang misalkan contoh yang tadi beberapa. Betul. Rata-rata orang yang ada di balik layar ataupun orang yang kontak itu pasti punya beliau itu yang namanya notulensi, catatan kecil ataupun ya bagaimanapun ada yang namanya draftnya dulu kan. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi dan sebagainya. Justru mereka itu selain punya notulensi, ada satu lagi kan, mereka punya tim juga. Kalau itu yang udah punya tim. Udah punya tim. Kalau yang belum punya tim gimana tuh? Ya seperti saya kan yang newbie kesana the power of. Kalau saya tuh sistemnya UI, bukan UI UX ya. Kalau UI UX itu para IT dan sebagainya, tapi UI ini ungkang ingkig Kang udah. UI itu ungkang ingkig, berkesana berkesini gitu kan. Pasti mereka punya yang namanya draft atau rules untuk tag, entah itu konten dan sebagainya. Berarti nulis, baca emang sepenting itu sebenarnya. Kalau untuk anak-anak sekarang mungkin nggak mengeneralisir juga, disepelekan, betul. Tapi bahwa impactnya itu emang segede itu. Menulis sama membaca itu. Oke. Saya mungkin menarik ya tadi untuk dibahas yang ketika waktu SMP ke Jakarta gitu kan ya. Dan saya juga pernah dengar cerita bahwa Akang ini pernah tuh nulis sampai bisa dibaca juga oleh presiden. Itu tuh mungkin bisa diangkat juga ya di sini ya teman-teman ya. Karena saya juga pernah gitu cerita ke teman juga, bener gak sih gitu kalau Kang Ipan tuh pernah tuh di zaman SMP-nya dia tuh nulis sampai dibaca sama presiden gitu tulisannya. Karena kan dari tadi kita tuh bahas tuh tulisan. Bener. Nah saya langsung dong sekarang sama orangnya, apakah bener gitu kan? Jadi gini ya teman-teman, dulu tuh pas zamannya SMP itu sekitar tahun, nggak apa-apa disepil gak sih tahunnya, boleh ya? Boleh. Jadi ketahuan usia saya. Enggak dong. Di tahun 2004-2005 itu ada yang namanya sayembara menulis untuk presiden. Dan di situ tuh presidennya dulu tuh masih Bapak SBY ya kalau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah kebetulan sebelum Bapak SBY, justru saya menulisnya ke Pak SBY dulu tuh gitu kan, untuk menulis surat harapan anak muda nih untuk masa depannya seperti apa. Dan itu tadi saya menggebiarkannya itu mengenai tentang perpustakaan Kang. Itu mudah-mudahan yang Pak SBY juga masih mengingat nih tulisannya. Tahun berapa? Itu tahun 2005 kan. Wow. 2005 itu 2005 pokoknya lagi pas zaman-zamannya ada. Dulu tuh gencar-gencarnya Kang ada sayembara menulis itu. Terus ada juga sayembara menulis Wiranto. Mungkin teman-teman tahu sama sosok beliau Bapak Wiranto Panglima TNI. Ya betul, Bapak Wiranto Panglima TNI. Itu ada juga sayembara menulisnya. Saya ikutan. Alhamdulillah dari Garut cuma satu peserta Kang. Satu peserta ya minimal walaupun tidak juara yang melegalitaskan kan piagam atau sertifikat ya. Itu karena yang dikejar dulu
juara alhamdulillah itu sebuah reward ya untuk siapapun. Bonus ya. Tapi yang betul Kang Andri, bonus. Tapi yang paling pentingnya itu adalah keberanian kita untuk menuliskan satu kalimat aja dulu. Itu harapan untuk Wiranto dulu itu seperti apa kalau beliau menjadi presiden. Itu jadi sebelum ke Pak SBY ikutan sayembara dulu di situ. Tapi keenakan ya bikin surat gitu kan. Nah, akhirnya dikirimkan ke alamatnya ke Istana Negara. Seperti itu. Berarti benar ya? Benar, itu betul, benar. Siap, terima kasih lagi sama terus orangnya. Setelah, tapi the real ketemu presidennya itu pada saat lagi ada konferensi dengan media dan blogger. Dulu. Itu pas waktu di Istana Negara. Pada saat, tapi bukan pemilu ya. Pada saat emang lagi ada jumpa media dan bloggernya juga di situ. Dan alhamdulillah ketemu sama Bapak Presiden. Sekarang karena keenakan di dunia nulis, nah itu dia Kang. Tulisan itu adalah mantra. Pokoknya konten is the king. Sampai sekarang masih terlibat juga dengan konten-kontennya ataupun dengan program-programnya putranya Bapak Presiden Pak SBY dulu dengan sekarang tuh dengan Mas AHY. Karena punya gerakan tagline mudah ada kekuatan. Mudah ada kekuatan. Gitu. Keren. Closing statement Kang. Oke, Kang. Seberapa berpengaruh menulis sama membaca di hidup aku? Seberapa berpengaruh itu ruh saya Kang. Iya, ruh dari segala-galanya. Kenapa kok bisa dijadikan ruh? Karena kalau kita membaca aja tanpa menuliskannya kita akan lost dan kita akan terlupakan. Tapi kalau kita sudah membaca lalu dituliskan maka tulisan itu akan menjadi sejarahnya. Itu. Terus yang kedua, dari menulis itu selain ada seninya, menulis itu ada asiknya juga. Untuk apa? Untuk mentalitas kita juga. Seperti itu. Dan ketika kita membaca, kita juga punya ruh baru. Apa? Kita bisa mencerna lingkungan sekitar supaya kita tidak meremehkan dengan yang ada di lingkungan. Seperti itu. Karena kenapa? Membaca itu tidak hanya dalam membaca buku, tetapi membaca peluang, membaca kesempatan, dan membaca pola pikir. Jadi bisa dikatakan membaca dan menulis itu adalah ruh. Seperti itu kan. Mungkin Akang pesan-pesan ke para penonton terakhir tentang membaca dan menulis. Ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih nih Kang Andri, Kang Uda dan teman-teman kru yang ada di sini sudah memfasilitasi ya untuk menyampaikan. Mungkin ini adalah aspirasi ya untuk anak muda dimanapun berada dan untuk teman-teman semuanya. Bahwasannya bagaimanapun perkembangan teknologi yang semakin pesat gitu kan, semakin cepat dan sebagainya, jangan sampai tergantikan oleh dengan adanya AI dan sebagainya. Entah itu AI atau ChatGPT, tapi lengkapi AI dan ChatGPT itu sebagai pelengkap penopang, entah itu profesi, pendidikan atau edukasi dan sebagainya. Tapi tetap menulis dan membaca itu adalah ruh yang paling utama untuk menyebarluaskan bagaimana literasi itu tumbuh. Karena bagaimanapun teknologi itu adalah pelengkap, sedangkan jati diri sesungguhnya adalah dari segi literasinya itu. Karena intinya satu Kang, tidak akan ada perkembangan teknologi tanpa adanya literasi. Siap, keren, mantap. Mungkin dari Kang Huda ada closing statement? Mungkin dari saya pribadi ya. Karena kita dari jurnalis mungkin ya. Secara mungkin kita dari jurnalis ya. Ya saya juga lumayan lama lah mengenal beliau, tetapi tidak semendalam tulisannya gitu. Dan beliau pernah menulis banyak sekali, tapi ya intinya kita sebagai orang yaitu verifikasi intinya gitu. Apalagi di zaman sekarang AI lah gitu kan, ChatGPT lah segala macam gitu kan. Jadi tetap kita harus mengandalkan verifikasi dari diri kita sendiri juga. Bener gak nih gitu? Apa yang kita tulis, apa yang kita baca selama ini tuh bener gak sih gitu? Ataukah ini hoax kan? Kebanyakan seperti itu. Jadi untuk anak jurnal juga jangan pantang untuk tidak menulis, karena seorang jurnalis itu ya yang kita lihat adalah tulisannya. Sampai sejauh mana tulisannya, sampai diangkat semana jauh tulisannya, karena tulisan akan menjadi tameng di kemudian hari. Yakin gitu. Itu sih mungkin dari saya. Siap. Maka dari itu Kang, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Kang.
sama Kang Iman sama Kang Huda. Iya. Terima kasih sudah. Sama-sama. Selamat terima kasih juga buat teman-teman kita yang di belakang, Sukses ya. Kang Paris. Terima kasih kalian terbaik pokoknya di sini. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi teman-teman nih kebetulan hari ini kita sedang disponsori oleh Simping by Mulyasari. Wow. Kalau misalkan teman-teman yang mau beli bisa ada di bawah ini untuk nomornya dan juga ada di toko-toko oleh-oleh seperti di Aji Rasa dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Dan juga kita juga ada di support juga oleh Java.co. Oke, Javako. Javako. Mungkin bisa dijelaskan kan Javako itu gimana? Berarti tadi sebelum saya ngesepi yang Javako, berarti ini adalah makanan tradisional khas Kabupaten Garut juga. Ya, Ini namanya Simpi. Ini mungkin kan bisa di ini. Jadi kalau Javako HPL itu merupakan salah satu produk HPL yang saat ini kita sedang di khususnya Genji juga, terutama khusus untuk hunian ataupun interior. Jadi buat teman-teman juga mungkin Javako ini tuh bisa melengkapi setiap ruang punya cerita. Kalau kalian butuh buat interior rumah, pilih Javako. Kalau buat makanan, pilih Simpi. Mulyasari. Siap. Baik, Keren. terima kasih. Iya, sama.